Musa dikenal sebagai guru, nabi, dan pemimpin Ibrani yang membebaskan bangsanya dari keperbudakan di Mesir. Musa dipuja dan dihormati sebagai guru terbesar dalam Yudaisme. Ajarannya kadang disebut sebagai Mosaisme atau kepercayaan Musa. Dan Musa adalah salah satu nabi terpenting dalam agama Kristen, Islam, kepercayaan Druze, iman Bahai, dan agama-agama Abrahamik lainnya. Ada dua proposisi yang diterima secara umum untuk tanggal keluaran. Yang pertama menempatkan Eksodus pada abad ke-15 sebelum Masehi. Yang lain yang terjadi 200 tahun kemudian pada abad ke-13 sebelum Masehi. Kedua tanggal tersebut memiliki pendukung di masing-masing kubu ideologis. Jika disimpulkan dari pembacaan literal 1 Raja-Raja 6 ayat 1, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Bahwa Salomo memulai pemerintahannya sekitar tahun 970 sebelum Masehi, maka secara matematis dapat disimpulkan dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1 bahwa Eksodus terjadi sekitar 1446 atau 1447 sebelum Masehi, atau pada awal tahun kedua paruh abad ke-15 sebelum Masehi. Keluaran 2 ayat 1-10. Ada seorang laki-laki dari suku Lewi yang memberi istri seorang perempuan keturunan Lewi. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika perempuan itu melihat bahwa bayi itu elok, dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Ketika dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, dia mengambil sebuah keranjang yang terbuat dari papirus dan melapisinya dengan air cair, lalu memasukkan bayi itu ke dalamnya, dan dia meletakkannya di antara alang-alang di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu berdiri agak jauh untuk mengetahui yang akan terjadi kepadanya. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai, sementara dayang-dayangnya menyusuri tepi sungai. Ketika dia melihat keranjang itu di antara alang-alang, dia menyuruh salah satu dayangnya untuk mengambilnya. Sewaktu dia membukanya, dia melihat bayi itu. Dan lihatlah, bayi itu menangis. Dia pun berbelas kasihan kepadanya dan berkata, "Ini pasti salah satu anak orang Ibrani." Kakak bayi itu berkata kepada putri Firaun, "Bolehkah aku pergi dan memanggil pengasuh dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi engkau?" Putri Firaun berkata kepadanya, "Ya, pergilah." Lalu gadis itu pergi dan memanggil ibu bayi itu. Putri Firaun berkata kepada ibu bayi itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberikan upah kepadamu." Lalu perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Setelah anak itu bertambah besar, ibunya membawa dia kepada Putri Firaun, dan anak itu menjadi anaknya. Dia menamainya Musa, katanya, "Sebab aku telah menariknya keluar dari air." Kehidupan Musa dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu 1. Dari kelahiran sampai usia 40 tahun di Mesir. 2. Musa melarikan diri dari Mesir ke tanah Midian selama 40 tahun sampai Musa berusia 80 tahun. 3. Dalam usia 80 tahun, Musa kembali ke Mesir atas perintah Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun, Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, sampai kematiannya dalam usia 120 tahun di Gunung Nebo. 1. Kelahiran Musa, 40 tahun pertama. Musa lahir di Goshen, Mesir Hilir, Mesir kuno. Menurut penanggalan dini, sekitar 1526 atau 1525 sebelum Masehi, pada saat orang Israel diperbudak Firaun, Raja Mesir, Tutmosis pertama.
anak ketiga dari Amram dan Yokebed, keturunan Lewi. Kakak perempuan Musa bernama Miriam, lebih tua 6 tahun dari Musa, dan Harun kakaknya lebih tua 3 tahun. Siapakah putri Firaun yang mengadopsi Musa? Hatshepsut lahir kira-kira 1533 atau 1532 sebelum Masehi. Perkiraan usia Hatshepsut ketika mengambil Musa dari air adalah sekitar 6 atau 7 tahun. Hatshepsut adalah putri dari Firaun Tutmosis pertama dengan permaisuri Ahmose. Hatshepsut adalah istri dari Firaun Tutmosis kedua, dan Hatshepsut juga Firaun kelima dari dinasti ke-18 Mesir. Ratu Ahmose memberi Tutmosis pertama 4 anak, 3 diantaranya meninggal di masa mudanya. Dengan demikian, Hatshepsut adalah satu-satunya wanita pada tahun 1526 sebelum Masehi yang berhak menyandang gelar Putri Firaun. Sebutan yang diberikan dalam Keluaran kepada orang yang menyelamatkan Musa dan kemudian mengadopsi dia. Kisah Keluaran 2 ayat 3-10 menggambarkan bagaimana Putri Firaun menyuruh saudara perempuan Musa, Miriam, untuk membawanya ke seorang pengasuh yang ternyata adalah ibu kandung Musa, Yokebed. Berapa lama ibunya merawat Musa tidak dicatat, namun Keluaran 2 ayat 10 mengatakan, ketika anak itu bertambah besar, dia membawanya ke putri Firaun dan dia menjadi putranya. Dalam pandangannya yang mendalam terhadap budaya Arab modern, Sandra Meki menulis, anak laki-laki diberi ASI lebih lama dibandingkan anak perempuan, seringkali selama 2 hingga 3 tahun. Kita telah menyimpulkan bahwa jika Hatshepsut adalah putri Firaun, ia berusia 6 atau 7 tahun ketika Musa ditemukan. Mengikuti skenario ini, Musa akan diperkenalkan ke keluarga kerajaan 3 atau 4 tahun kemudian, dan diadopsi oleh Hatshepsut ketika dia berusia 10 atau 11 tahun. Dengan asumsi Musa adalah anak angkat dari putri Firaun, dia akan dibesarkan di harem kerajaan dinasti ke-18 bersama dengan anak-anak berdarah bangsawan lainnya. Kisah Para Rasul 7 ayat 22 menyatakan bahwa Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Charles Aling memperingatkan pembacanya bahwa kehati-hatian harus dilakukan dalam mengidentifikasi Hatshepsut yang terkenal dengan putri Firaun. Persamaan antara kisah Alkitab dan sejarah serta budaya dinasti Mesir sangat menarik. Fakta bahwa gelar putri Firaun adalah gelar yang hanya diperuntukkan bagi sedikit perempuan mempersempit jumlah orang yang dapat dirujuk dalam Alkitab. Dan Hatshepsut adalah salah satu dari sedikit orang yang memenuhi kriteria tersebut. Fakta dan adat istiadat lain dari dinasti ke-18 tampaknya mendukung gambaran Alkitab tentang kehidupan sehari-hari pada masa Eksodus yang disimbolkan oleh Alkitab. Kita mungkin tidak pernah tahu pasti apakah kesimpulan kita benar. Namun, saya menemukan bukti yang lebih meyakinkan bahwa Eksodus terjadi pada abad ke-15 pada masa dinasti Mesir ke-18, kurang lebih 1446 sebelum Masehi, dibandingkan teori apapun yang muncul setelahnya pada abad ke-13. 2. Masa 40 tahun kedua Musa di Midian. Alkitab melaporkan Musa melarikan diri dari Mesir ketika dia berumur 40 tahun. Kisah Para Rasul 7 ayat 23-29. Berdasarkan kronologi yang digambarkan, Musa diperkirakan berumur 40 tahun pada tahun 1486 atau 1485 sebelum Masehi. Ini terjadi 2 atau 3 tahun sebelum Hatshepsut menghilang dari tempat kejadian. Jika Hatshepsut adalah putri Firaun, bisa jadi Tuhan memberikan alasan bagi Musa untuk meninggalkan Mesir sebelum pembalasan Tutmosis ketiga. Kemungkinan lainnya adalah
Musa dan Tutmosis ketiga mungkin sudah saling kenal saat tumbuh besar di harem kerajaan. Mungkin jika Musa berada di Mesir pada saat kematian Hatshepsut, Tutmosis ketiga akan khawatir Musa akan memperebutkan tahta dan membalas dendam padanya. Menariknya, Tuhan berkata kepada Musa, "Kembalilah ke Mesir, karena semua orang yang ingin membunuhmu sudah mati." Keluaran 4 ayat 19. Jika kronologi yang dikemukakan dalam artikel ini benar, Musa akan kembali ke Mesir pada tahun 1446 sebelum Masehi, sekitar 3 atau 4 tahun setelah pemerintahan Firaun baru, Amenhotep II. Jika ini masalahnya, bagaimana Musa dan Harun bisa mendapatkan akses tatap muka kepada Firaun yang baru? Dari rekonstruksi keluarga Hatshepsut yang disajikan di atas, terlihat bahwa Musa, anak angkat Hatshepsut, adalah paman tiri Amenhotep II. Selain itu, ada kemungkinan pria dan wanita kerajaan yang dibesarkan di harem istana mengingat Musa dan memfasilitasi aksesnya. Seperti telah disebutkan, jaringan politik di kalangan pemuda yang dididik di harem adalah hal biasa. Pada saat itu, masyarakat lapisan atas terbatas, tidak lebih dari 2 atau 3.000 orang. Oleh karena itu, keluarga besar yang dibesarkan di harem kerajaan sangat mengenal dan pasti mengingat Musa saat masih muda. Keluaran 11 ayat 3 nampaknya menegaskan kemungkinan tersebut ketika dikatakan bahwa ketika Musa kembali, dia sangat dihormati di Mesir oleh para pejabat Firaun. Di Midian, Musa mendapat istri Sipora, anak dari Yitro atau Rehuel, seorang imam di Midian. Keluaran 2 ayat 11-21. Musa menggembalakan domba Yitro selama 40 tahun. Ketika sedang menggembala, Musa melihat semak yang menyala namun tidak terbakar. Keluaran 3 ayat 1-3. Setelah itu, Allah memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir. Keluaran 4 ayat 18-19. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Tutmosis ketiga. 40 tahun ketika Musa kembali ke Mesir dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa melarikan diri dari Mesir pada usia 40 tahun, kurang lebih 1486 sebelum Masehi, dan tinggal di Midian selama 40 tahun sampai Tuhan memanggilnya kembali ke Mesir. Musa berumur 80 tahun ketika mereka, dia dan Harun, berbicara kepada Firaun. Keluaran 7 ayat 7. Tanggal keluaran yang kami peroleh dari pembacaan literal 1 Raja-Raja 6 ayat 1, kurang lebih 1446 sebelum Masehi. Musa kembali ke Mesir atas perintah Tuhan dan Harun kakaknya yang menjadi juru bicaranya. Firaun pada masa Musa berbicara adalah Firaun Amenhotep II pada awal pemerintahannya, kira-kira 1446 sebelum Masehi. Inilah saat ketika 10 tulah dikerjakan Tuhan melalui Musa. Peristiwa terakhir adalah seluruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan jumlah sekitar 2 juta orang dipimpin Musa melalui padang gurun, dan Musa membelah laut menjadi jalan kering bagi bangsa itu. Selanjutnya adalah pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun. Keluaran 20 ayat 1-17 dan Ulangan 5 ayat 6-21. Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Tuhan, Gunung Horeb, atau Gunung Sinai, atau Gebel Musa, atau Gunung Musa. Selama 40 tahun di padang pengembaraan, bangsa Israel mendapat mana setiap hari kecuali hari Sabat. Musa meninggal sekitar tahun 1406 sebelum Masehi
dalam usia 120 tahun di daerah Moab, puncak Pisgah, Gunung Nebo. Dikuburkan di tentangan Bet Peor, tetapi disebutkan tidak ada seorang pun yang tahu di mana Musa dikuburkan sampai saat ini. Lembah Moab atau sekarang Yordania. Setelah membawa orang Israel keluar dari Mesir menjelang memasuki tanah perjanjian. Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Ringkasan 1. Kelahiran Musa 40 tahun pertama. Musa lahir di Goshen, Mesir Hilir, Mesir kuno. Menurut penanggalan dini, sekitar 1526 atau 1525 sebelum Masehi, pada saat orang Israel diperbudak Firaun, Raja Mesir yaitu Tutmosis pertama. Musa anak ketiga dari Amram dan Yokebed, keturunan Lewi. Kakak perempuan Musa bernama Miriam dan Harun kakak laki-lakinya. Ibu angkatnya seorang putri Firaun bernama Hatshepsut yang nantinya menjadi Firaun wanita. 2. Masa 40 tahun kedua Musa di Midian. Musa melarikan diri ke Midian selama 40 tahun menjadi menantu Yitro atau Rehuel. Istri Musa bernama Sipora dan mempunyai 2 orang anak, Gersom dan Eliezer. 3. 40 tahun ketiga Musa kembali ke Mesir. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Musa meninggal sekitar tahun 1406 sebelum Masehi dalam usia 120 tahun di daerah Moab, puncak Pisgah, Gunung Nebo, Yordania. Dikuburkan di tentangan Bet Peor, tetapi disebutkan tidak ada seorang pun yang tahu di mana Musa dikuburkan sampai saat ini. Musa disebut juga sebagai penulis 5 kitab Taurat, Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Demikian biografi Musa yang singkat ini. Mungkin masih banyak data yang belum dapat saya sampaikan, tetapi semoga menjadi berkat dan dapat menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa pula di video biografi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.